Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianur Ismawati dengan NIM 205200000003 dari kelas 5A PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemahaman penelitian tindakan kelas atau PTK. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Maidawati Suswandari, MPD. Untuk yang pertama adalah definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Secara umum, PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik PTK. Yang pertama, inquiry. PTK berangkat dari permasalahan yang real atau nyata yang dihadapi oleh pendidik dan siswa. Kemudian yang kedua, reflektif. PTK memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Yang ketiga, kolaboratif. Perbaikan proses dan hasil tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru, tetapi ia harus berkolaborasi dengan guru lain dan kepala sekolah. Yang keempat, fleksibel. Memberikan sedikit kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa melanggar kaidah metodologi ilmiah. Yang kelima, self-reflective dan self-evaluatif. Pelaksana, pelaku tindakan, serta objek yang dikenai tindakan melalui refleksi dan evaluasi diri terhadap hasil atau kemajuan yang dicapai. Kemudian, selanjutnya yaitu PTK digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, PTK bersifat dinamis. PTK fokus peneliti tindakan yang praktis. Kemudian yang terakhir, PTK penelitian bersama. Tujuan atau manfaat PTK. Menurut Kunandar, tahun 2008, tujuan dari PTK adalah sebagai berikut. 1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru. 2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di dalam kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat berkembang secara cepat. 3. Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Selanjutnya adalah manfaat dari PTK. Manfaat bagi siswa, yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan, kenyamanan, kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama, meningkatkan kinerja guru secara profesional. Yang kedua, membuat guru lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, guru menjadi reflektif terhadap apa yang dilakukannya dan dilakukan siswa. Yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kegiatan praktik dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kebiasaan budaya, tradisi, meneliti, dan menulis artikel ilmiah di sekolah. Metode, alat pengumpulan data, dan teknik analisis data PTK. Yang pertama, metode. Metode PTK dijalankan berdasarkan model PTK yang telah ada. Model PTK yang bisa dijadikan pilihan adalah model Kurt Lewin, model Gemis, dan
Taggart, model John Elliott, dan model Hopkins. Model yang bisa digunakan atau metode yang bisa digunakan yang pertama, setting penelitian, 2, rencana tindakannya, 3, data dan cara pengambilan, 4, materi mata pelajarannya, 5, indikator keberhasilannya, 6, tugas kolaborator. Selanjutnya, alat pengumpulan data PTK. Yang pertama, ada tes. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, lembar kuesioner atau angket. Yang kelima, catatan lapangan. Yang keenam, tes. Yang ketujuh, diskusi. Yang kedelapan, dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data PTK. Teknik analisis data PTK ada teknik analisis data deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul seadanya. Yang termasuk dalam teknik analisis statistik deskripsi adalah sebagai berikut: penyajian data tabel, grafik diagram, presentase, frekuensi, data mean, median, dan modus. Pelaporan hasil penelitian PTK. Laporan PTK adalah bentuk ungkapan secara ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan PTK ada 3 tahap. Yang pertama, bagian awal, yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Kemudian ada bagian inti. Yang pertama, bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori dan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Yang ketiga ada bagian penunjang. Itu meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, yang di dalam lampiran itu meliputi rancangan pembelajaran, instrumen penelitian, sampel hasil kerja siswa, hasil observasi pengamatan, dan daftar hadir siswa. Selanjutnya, pembahasan PTK. PTK dapat dibahas mengenai pelaksanaan tindakan siklus 1 dan 2. PTK dibahas hasil observasi atau pengamatan siklus 1 dan 2, dan dibahas hasil refleksi siklus 1 dan 2. Siklus PTK. Nah, di sini dapat kita lihat seorang guru itu melakukan perencanaan lalu ke pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan, nantinya akan diamati melalui kuesioner atau dengan observasi. Nah, setelah itu, guru itu nanti akan mengumpulkan hasil dianalisis dengan proses refleksi. Nah, hasil analisis inilah yang nantinya akan dilanjutkan ke siklus yang kedua. Dicek atau diamati refleksi ini apa yang kurang dari siklus yang pertama. Diperbaikilah di siklus yang kedua. Dilakukan perencanaan untuk memperbaiki. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan lagi, pengamatan lagi, dan terakhir juga refleksi lagi. Nah, tentunya di sini ketika sudah melakukan refleksi juga, dilakukan analisis, misalkan sudah cukup, maka ditariklah kesimpulan atau selesai penelitiannya. Akan tetapi, kalau masih ada yang kurang, maka dilakukan ke siklus yang ketiga. Nah, nanti itu kalau misalkan ada yang kurang, nanti dilakukan perencanaan lagi, pengamatan lagi, dan seterusnya sampai ditemukan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, contoh judul PTK. Yang pertama, ada contoh judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Terhadap Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI melalui Storytelling pada siswa kelas 4 SDN 02 Koripan. Yang kedua, peningkatan hasil belajar materi pecahan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa kelas 5 SDN 03 Pertiwi. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar materi fotosintesis
pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa kelas 5 SD N02 Koriban. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menentukan latar cerita dengan model pembelajaran tipe STAD, siswa kelas 4 SDN Melati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.